Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah menyelamatkan Anarkali dari kejaran ayah Bella, Salim menghampiri Farhan seraya berkata, "Ada masalah apa, Farhan?" Hal itu membuat Farhan kaget, lalu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini, Salim? Kamu seharusnya ada di ruang pesta." Dan Salim menjawab, "Aku kesini untuk melindungimu. Bella baru saja menemuimu, kan? Dan ayahnya juga datang ke sini, tapi aku sudah mengantarnya keluar." Seketika Farhan mengatakan, "Itu bukan Bella, tapi itu temannya." Mendengar ini membuat Salim terkejut, lalu bertanya, "Jadi, orang yang aku temui itu bukan kekasihmu?" Dan Farhan menjawab, "Ya, bukan." Mendengar ini membuat Salim tersenyum. Dia berkata di dalam hatinya, "Ya Tuhan, terima kasih." Kemudian Farhan bertanya, "Salim, kenapa kamu tersenyum?" Dengan kaget Salim menjawab, Tidak apa-apa." Lalu Farhan mengatakan, "Baiklah kalau begitu, ayo kita masuk." Kemudian mereka pun berjalan memasuki ruang istana dengan Farhan yang masih terus memikirkan bagaimana dia akan membawa Bella pergi. Sementara itu, Murad menghampiri Kutub dengan menyebutnya Salim. Mendengar ini Kutub bertanya, "Kenapa kau memanggilku Salim?" Dan Murad menjawab, "Ini adalah perintah Salim, agar kamu berpura-pura menjadi Salim, sehingga para putri raja akan memberikan salam padamu, karena kamulah yang berperan sebagai Salim." Kemudian mereka pun berjalan menuju meja makan. Layaknya seorang pangeran, tanpa ragu, Kutub memerankan dirinya sebagai Salim. Dia menyantap semua makanan yang telah dihidangkan. Dari kejauhan, para putri raja terus memperhatikan mereka sambil berbisik. Tidak lama Manbai dan Jagat Gosain datang. Melihat Kutub memakai mahkota pangeran, Jagat Gosain bertanya, apakah dia Salim?" Dan Manbai menjawab, "Dia mengenakan mahkota, sudah pasti dia Salim." Namun Jagat Gosain berkata, "Tapi dia sangat berbeda. Walaupun dia tidak begitu tampan, tapi mahkotanya itu sangatlah berharga." Melihat Kutub menyapa para gadis, Manbai berkata, "Apa yang terjadi pada Salim? Mengapa dia memandangi gadis-gadis itu? Sepertinya dia ingin menikahi semua gadis-gadis tersebut." Lalu Jagat Gosain mengatakan, "Ya, sekalinya dia bertemu denganku, aku yakin dia akan melupakan semua gadis-gadis itu." Tidak lama Anarkali datang menghampiri mereka. Melihat Kutub yang dia kira Salim, Anarkali berkata, "Itulah mengapa aku tidak suka dengan pangeran. Mereka itu rakus untuk semua hal, untuk kekayaan, perempuan, dan sekarang makanan juga." Di samping itu, Salim menghampiri Kutub seraya berkata, "Kutub, bagaimana perasaanmu menjadi seorang Salim?" Namun Kutub berbalik tanya, "Aku tidak mengerti kenapa kamu berpura-pura tidak menjadi seorang pangeran." Memperhatikan mereka, Manbai bertanya, "Siapa laki-laki itu?" Jagat Gosain juga mengatakan, "Ya, dia berpakaian rakyat biasa, tapi tingkah lakunya seperti seorang pangeran." Seketika Anarkali mengatakan, "Itulah mengapa dia menghormati seorang wanita sebagaimana layaknya, tidak seperti seorang pangeran." Lalu Jagat Gosain berkata, "Tapi satu kesalahannya, dia tidak memiliki mahkota di dalam hatinya." Secara tidak sengaja, Salim melihat Anarkali yang berada di sana. Kemudian mereka pun tersenyum. Tidak lama Raja dan Ratu Amir datang. Melihat putrinya terus memperhatikan Salim, Raja Amir berkata, "Kelihatannya dia menyukai Salim. Aku akan meminta mereka untuk menikah sekarang." Kemudian mereka pun beranjak pergi dari sana. Di sisi lain, Arambana menghampiri kakaknya dengan sangat kesal. Melihat itu Salim bertanya, "Ada apa, Arambano?" Dan Arambano menjawab, "Semua orang memperhatikanmu. Mereka mungkin mempunyai rencana jahat padamu, kakak." Dengan tersenyum, Salim mengatakan, "Kalau kamu selalu bersamaku setiap saat, pasti tidak akan terjadi apa-apa." Lalu Arambano mengatakan, "Jika aku tahu bahwa semua orang akan memandangimu, aku pasti tidak akan memaksamu untuk datang ke sini." Menyaksikan itu Salim berkata, "Aku tahu kamu pasti cemburu." Seketika Arambano mengatakan, "Kenapa aku harus cemburu? Apa yang mereka cari?
kamu adalah milikku. Kemudian Salim mencium kening adik kecilnya tersebut. Dari kejauhan, Anarkali terus tersenyum memperhatikan Salim. Melihat bahwa Salim sama sekali tidak tertarik kepada para putri, Birbal berkata dalam hatinya bahwa dia harus melakukan sesuatu. Sementara itu, Joda menghampiri suaminya di kamar. Mendengar Jalal tengah bernyanyi, namun lupa lirik, seketika Joda menuntunnya untuk bernyanyi. Mendengar hal itu, Jalal berkata, "Kamu memandangiku terus, Ratu Joda?" Dan Joda menjawab, "Ah, tidak, aku hanya menemanimu bernyanyi, Yang Mulia." Kemudian Jalal mengajak Joda untuk duduk di tepi ranjang, lalu berkata, "Aku berharap aku bisa menghabiskan sepanjang malam bersamamu." Lalu Joda mengatakan, "Akhirnya, paling tidak kamu mengerti keinginanku sekarang." Dan Jalal mengatakan, "Kamu telah memberikan aku hati, maka hati itu berdetak hanya untukmu." Mendengar ini Joda mengatakan, "Aku tahu kenapa kamu melakukan itu. Kamu ini nakal ya. Aku harus pergi sekarang." Namun Jalal mencoba untuk menghentikan istrinya seraya berkata, "Aku mohon, tinggallah di sini. Aku ingin menghabiskan malam ini bersamamu." Tidak bisa menolak permintaan tersebut, Joda berkata, "Baiklah, aku akan tinggal di sini menemanimu." Kemudian mereka pun menghabiskan malam itu dengan bersama. Sementara itu, melihat para pangeran tengah asik menikmati api unggun, Daniel berkata, "Semua putri raja menunggumu, Salim, dan kamu malah duduk di sini sambil memikirkan seseorang. Kalau begitu, coba ceritakan pada kami, siapa yang ada di dalam pikiranmu itu?" Dan Salim menjawab, "Bukan seperti itu, aku tidak sedang memikirkan siapapun." Namun Kutub mengatakan, "Tapi aku sering melihatmu memperhatikan seseorang secara diam-diam. Ayolah, katakan padaku, siapa dia? Apa yang kamu sembunyikan dari saudaramu, Salim?" Dengan tersenyum, Salim menjawab, "Ya, aku memang menyukai seorang gadis, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang dia, dan aku juga tidak tahu siapa namanya." Mendengar ini Daniel mengatakan, "Seseorang yang selalu pergi melarikan diri dari seorang gadis, malah sedang memikirkan seorang gadis, itu tidaklah baik." Kemudian Kutub bertanya, "Kalau begitu, apa yang kamu tahu tentang dia, Salim?" Dan Salim menjawab, "Dia mengenakan baju biasa, namun kecantikannya tidak membutuhkan perhiasan yang indah atau pakaian mewah seorang putri raja. Kesederhanaannya mampu mengisi ruang di hatiku. Dia mengenakan perhiasan di kepalanya. Mangtika, itu semacam desain bulu merak." Mendengar ini Kutub berkata, "Kalau begitu, kita harus mencari tahu siapa dia sebenarnya." Tidak lama beberapa pelayan datang membawakan minuman, namun Salim menolaknya. Menyaksikan itu, Birbal mencampurkan minuman khusus untuk Salim, kemudian membawakannya kepada Salim. Melihat itu Salim bertanya, "Kenapa kamu yang membawakan jus?" Dan Birbal menjawab, "Aku tadi bertemu dengan pelayan, dan aku meminta segelas jus untukmu." Dengan mengucapkan terima kasih, Salim menerima jus itu dan kemudian meminumnya. Tanpa disadari, seketika Salim merasakan pusing di kepalanya. Dan saat Salim hendak kembali ke kamarnya, seketika dia berpapasan dengan Joda. Sambil menggandeng tangan putranya, Joda mengajak Salim untuk bicara, lalu berkata, "Salim, ibu telah menyeleksi beberapa gadis untuk pernikahanmu kelak." Namun Salim mengatakan, "Aku tidak ingin menikah, ibu. Mereka semua ingin menikah denganku, karena kelak aku akan menjadi seorang raja." Kemudian Joda bertanya, "Lalu apa? Kamu ini memang calon raja, dan apakah seorang raja tidak menikah? Ibu akan menyeleksi salah satu gadis untukmu, dan kamu akan menikah dengannya. Ibu ini ibu kandungmu, Salim." Seketika Salim mengatakan, "Apa? Ibu? Seorang ibu yang membiarkan anaknya yang baru berusia 9 tahun pergi menjauhinya dan mengirimnya ke medan perang? Seorang ibu yang membuat anak kandungnya sendiri bekerja seperti layaknya seorang pelayan di rumah orang lain? Seorang ibu yang mengeluh setiap saat pada Yang Mulia Raja dan membiarkan anaknya menghadapi semua hukuman seorang diri? Seorang ibu yang membuat anaknya diculik dan tidak berusaha untuk menyelamatkannya?" Mendengar ini membuat Joda hanya terdiam dengan penuh kesedihan. Menyaksikan itu, Birbal berkata di dalam hatinya bahwa Yang Mulia harus tahu tentang hal ini. Salim masih dalam amarahnya. Seketika Jalal datang, kemudian menyeret Salim menuju kamarnya seraya berkata,
apakah kamu mabuk? Dan Salim menjawab, "Yah, aku mabuk, tapi tidak sengaja, Ayah." Lalu Jalal mengatakan, "Baiklah, Ayah terima kalau mungkin memang ada seseorang yang membuatmu mabuk. Tapi apakah seperti ini caramu bicara dengan ibumu sendiri?" Dan Salim menjawab, "Dia tidak mencintaiku. Dia hanyalah Maryam Uz-Zamani. Dia tidak peduli denganku. Dan kau sendiri tidak suka kan melihatku mabuk? Tapi apakah kau tahu apa yang aku makan selama 7 tahun ini? Kalian berdua menginginkan aku menjadi seorang raja. Kalian memaksa aku untuk menikah. Tapi tidakkah kalian mengerti bahwa aku mempunyai penilaianku sendiri? Aku hanya seorang Salim. Kalian semua menginginkanku menjadi seorang Raja Salim, tapi tidak ada yang memperhatikanku. Semuanya hanya ingin melihat seorang raja." Kemudian Jalal berkata, "Apakah kamu tahu betapa kami sangat mencintaimu? Kami membuatmu menjauh dari kami agar kamu bisa menjadi kesatria yang tangguh, seorang raja yang agung, dan seseorang yang berkepribadian baik. Dan mengenai pernikahanmu, kami hanya memberikan padamu beberapa pilihan. Tapi jika kamu tidak suka dengan mereka, itu tidak jadi masalah. Kamu akan menikah kapanpun kamu mau, dengan siapapun yang kamu inginkan. Kamu tinggal mengatakan pada kami, dan kami akan membuat pesta pernikahanmu seindah mungkin. Ayah akan menenangkan ibumu, tapi kamu juga harus tenang, anakku." Kemudian Jalal memeluk erat putranya. Sahabat, dalam hal ini, Birbal bermaksud untuk mendekatkan hubungan Salim dengan ayahnya. Namun apakah yang akan terjadi setelah ini? Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.